Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP singgung pemimpin harus berwatak jujur, tidak boleh manipulasi angka elektabilitas, katanya begitu. Siapa mereka begitu kan? Yang elektabilitasnya tinggi siapa begitu kan? Kalau Pak Ganjar ya Pak Prabowo di situ begitu ya. Sudah mulai mengaku sekarang begitu kan ya. Banyak yang kemudian tidak jujur di situ terkait dengan elektabilitas dan popularitas yang kemudian dimainkan oleh lembaga survei begitu ya. Kita lihat saja begitu. Yang dulu ya Pak Ganjar naik ya kita hormati lembaga survei, tahu-taunya ketika Pak Ganjar sudah turun di situ begitu malah tidak naik, tiba-tiba katakan, wah pemimpin harus berwatak jujur, tidak boleh manipulasi angka dan elektabilitasnya. Pret. Kok ngomong gitu sih Hasto begitu kan? Sekarang sudah merasakan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. PDIP singgung ya pemimpin harus berwatak jujur, tidak boleh manipulasi angka elektabilitasnya begitu. Gimana kalau seperti ini begitu ya? Ini kritikan luar biasa. Wih, mulai kelihatan ya nih begitu ya. Apakah PDIP mau tobat kayaknya ya? Yang mau tanda-tanda PDIP mau nyongsep. Ini ya yang terkena petugas partainya, katanya begitu. Jir, pasti ngomongin petugas partai sendiri begitu kan? Iya jelas di situ begitu kan? Ya seolah-olah kan blunder juga di situ begitu kan? Kepada siapa? Kepada Pak Ganjar begitu kan? Bisa saja memainkan survei-survei seperti itu kan, begitu logikanya begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa ya yang ada ini bahwa wah ini ada apa kok Hasto bisa mengkritik seperti itu begitu kan ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa ya males ya dengan drama model kayak gini, bukan saling serang. Ya, lebih mirip saling gertak doang ya. Mereka bukan untuk kepentingan rakyat, tapi buat amankan oposisi atau posisi masing-masing mereka. Betul begitu kan. Sayang seribu sayang kalau hal-hal seperti itu, cara-cara mereka ya mesti kok bisa digunakan seperti itu begitu kan. Supaya tidak dituduh ya, tidak bohong, harus tunjuk orang lain dulu sebelum ditunjuk orang lain. Betul begitu kan. Masa lembaga survei di situ lalu kemudian ya harus pemimpin yang jujur dan sebagainya begitu. Tahu-taunya mengkritik Pak Ganjar sendiri kalau menurut saya pribadi begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka tahu sendiri siapa yang memainkan lembaga survei itu. Yang jelas kan bukan Anies Baswedan di situ begitu ya. Sayang ya, seribu sayang kepada mereka begitu ya. Dan bahkan di satu sisi menurut saya begitu ya, ini blunder perkataan Hasto begitu kan. Sangat blunder sekali begitu ya. Jadi sekarang cari cakar-cakaran katanya begitu ya. Bisa saja begitu kan, saling cakar-cakaran mereka begitu. Ada apa begitu kan? Ya sayang seribu sayang kalau hal-hal seperti itu ya tetap dilakukan oleh PDIP, karena ini koalisi pemerintah itu ada PDIP di situ begitu yang mengusung Pak Jokowi begitu kan. Sudah jelas di situ begitu ya. Bahkan semakin dikritik semakin pula ada apa begitu kan. Pemimpin harus selalu ngaca, tidak menjilat ludah sendiri. Ayolah bukalah sedikit lagi Pak, kami dukung kejujuran Bapak atas tanda-tanda manipulatif selama ini. Di sisi lain pihak kesebelah ya menahan siapa lagi ya. Ya pada hakikatnya yang memainkan lembaga survei siapa mereka begitu. Bayarnya juga mahal, mending buat rakyat miskin aja begitu kan. Kan begitu logikanya. Semua kan yang ditentukan adalah yang menentukan itu adalah masyarakat begitu kan. Masyarakat hanya diambil manfaatnya sana sini begitu, tapi tahu-tahunya kok seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, PDIP singgung ya pemimpin harus berwatak jujur, tidak boleh manipulasi angka elektabilitasnya, katanya begitu. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung pentingnya memilih pemimpin yang berwatak jujur sebab karakter itu bisa jadi dasar ya memajukan Indonesia. Hal itu di samping Hasto dalam pidato upacara HUT ya Sekolah Tinggi PDIP, dia mengatakan ya seorang pemimpin tidak boleh berbohong dan manipulasi angka demi elektabilitas tertinggi. Siapa mereka begitu kan? Apakah dia sudah mulai menyerah begitu terkait dengan apa yang kondisi hari ini Pak Ganjar katanya elektabilitas urutan pertama begitu kan? Tapi tahu-taunya kok seperti itu begitu. Mungkin yang mengkritik Pak Ganjar secara ya secara kasat mata bisa saja begitu kan. Bahkan katanya begitu kan, ini syarat paling penting ya, seolah pemimpin tidak boleh manipulasi demi elektoral ya, kata Hasto upacara. Bukankah dari PDIP sendiri begitu kan? Bukankah dari yang lain? Bukankah dari siapa begitu kan ya? Atau dari Pak Ganjar sendiri begitu kan yang memainkan hal seperti itu terus begitu kan? Ya,
Maka dari situ yang saya katakan sejak dulu, jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei atau dengan sebuah elektabilitas yang kemudian didorong begitu sana sini. Itu hanya permainan belaka saja begitu. Mengapa Ibu Mega selalu menegaskan bahwa melihat pemimpin itu ketika turun, melihat rakyatnya antusias, apakah ada rakyat yang secara spontan memberikan dukungan dan kemudian ada yang euforia. Bahkan melihat pemimpin itu ya dari bobot, bibit, bebet, dan keluarganya dan kapasitas kepemimpinannya. Dari moralitas, dari getaran kemanusiaan dan ledinya, apakah pemimpin ini mampu merawat kehidupan dan justru sebaliknya, tambah Hasto. Oleh karena itu ya dia berharap HUT ke-78 RI itu bisa dimanfaatkan oleh semua pihak ya agar bisa menghasilkan pemimpin masa depan yang jujur. Jelas di situ begitu. Artinya apa? Artinya kita lihat saja bahwa proses dalam demokrasi begitu dari PDIP sendiri begitu itu seolah-olah apa yang dikatakan Ibu Mega itu adalah mengarah kepada Anies Baswedan. Ulet, bobot, bebet begitu kan ya, yang bekerja di bawah di situ begitu. Bagaimana didukung oleh masyarakat? Tahu-taunya begitu mengarah kepada Anies Baswedan. Bukan mengarah kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar begitu, jauh di situ begitu. Tapi sayang seribu sayang kenapa PDIP mengusung Pak Ganjar, kan begitu logikanya begitu. Bahkan kalau tidak jujur saudara sekalian akan ya ada karma politik, itulah keyakinan spiritualitas kita sebagai bangsa yang bertoran dan pada akhirnya karma itu sudah dihadapi oleh PDIP sendiri begitu kan. Kenapa begitu? Ya pada akhirnya Ganjar tidak naik-naik di situ begitu. Hasil ya rame di media sosial apalagi buzzer Ganjar sudah dikerahkan di situ begitu kan ya, seolah-olah menaikkan elektabilitas dan popularitas padahal masyarakat sudah tahu siapa mereka begitu kan ya. Bahkan di satu sisi begitu ya, lebih lanjut Hasto juga bicara soal langkah PDIP dalam menyambut pemilu di 2024. Upaya yang dilakukan PDIP itu sesuai dengan ya ajaran dari Presiden Insinyur Soekarno. Bung Karno mengajarkan kita di mana-mana asal semangat berkobar dan bersatu, kita bisa menundukkan lawan yang hebat. Bahwa persatuan dengan rakyat adalah senjata yang sebenarnya begitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi ya kita ikuti saja begitu bagaimana langkah yang seharusnya kita lakukan hari ini di hari kemerdekaan begitu ya. Tapi sayang seribu sayang begitu kan ya, Hasto mengatakan seperti itu mungkin kritikan kepada Pak Ganjar sendiri ya yang dulu memainkan elektabilitas tiba-tiba di masyarakat tidak begitu diinginkan begitu kan. Bisa saja kan seperti itu begitu kan. Ya pada hakikatnya inilah politik kita begitu kan. Bahkan kalau menurut saya pribadi ya Hasto blunder lagi begitu kan ya. Mau kritik apapun si Hasto pasti blunder begitu. Yang kena pasti ya adalah petugas partai mereka begitu. Siapa petugas partai? Ya banyak di situ begitu ya. Kena deh ya sekarang begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.